Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Lose berdoa, semoga kalian tetap sehat-sehat, tetap sukacita, dan juga penuh kasih, walaupun mungkin tetap di rumah aja. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersekutu dan mendengarkan firman-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh membimbing, menyertai kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini kiranya boleh tertanam, boleh berakar, dan boleh berbuah di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang lo semua tanya, kalau kalian suruh memilih mendengarkan kabar baik atau mendengarkan kabar buruk, kalian pilih yang mana? Pilih yang baik lah so. Ya, Lose juga setuju dengan kalian. Semua dari kita pasti suka ya mendengarkan kabar baik-baik daripada yang buruk. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata ada loh orang yang nggak suka ketika ada orang yang menyampaikan kabar baik. Mereka merasa bahwa kabar baik itu justru merugikan mereka. Gak hanya sampai situ ya adik-adik. Orang yang mengabarkan kabar baik itu malahan di penjara. Walaupun di penjara, ternyata dia tetap setia loh mengabarkan kabar baik. Kalau dipikir-pikir, kok mau ya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Di kitab Kisah Para Rasul, pasal ke-19 ayat 8 hingga 41 diceritakan bahwa Paulus mengabarkan kabar baik, yakni Injil di Efesus. Tapi banyak orang yang gak suka, mereka tidak percaya akan kabar baik yang diberitakan oleh Paulus. Bahkan anak-anak dari imam kepala Yahudi, yakni Skewa, berusaha meniru mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Mereka menyebut dan menggunakan nama Yesus sebagai mantra sihir. Menurut kalian berhasil atau enggak? Tentunya tidak, karena mereka telah menggunakan nama Tuhan secara sembarangan. Loh katanya nggak percaya. Kok berusaha niru mujizat loh? Nah adik-adik, ini tuh membuktikan bahwa mereka nggak percaya bahwa nama Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan kudus, sehingga nggak boleh digunakan secara sembarangan. Ada juga cerita Demetrius. Demetrius ini penjual patung-patung yang biasa digunakan untuk pemujaan di kuil. Nah, Demetrius itu merasa pemberitaan Paulus ini merugikan dia, karena orang-orang sudah tidak lagi membeli patung-patungnya. Dia merasa kehilangan banyak pembelinya. Dalam kemarahannya, Demetrius menghasut orang-orang, mengatakan bahwa Paulus telah menghina kepercayaan mereka, yakni Dewi Artemis. Dewi Artemis sendiri ini dipercaya menguasai hewan dan alam. Orang-orang di Efesus menuduh Paulus karena pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus membuat Dewi Artemis tidak lagi dipuja dan dihormati. Nah, hal ini menyebabkan kekacauan adik-adik di Efesus. Walaupun banyak orang-orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil Paulus, ternyata banyak juga loh adik-adik yang memutuskan akhirnya menjadi percaya. Di antara mereka ada beberapa orang yang dulunya tukang sihir. Nah, orang-orang yang dulu tukang sihir ini memutuskan untuk membakar kitab sihir mereka yang sangat mahal. Kitab sihir yang dibakar senilai 50.000 uang perak. Nah, kalau di zaman sekarang itu kira-kira sebesar gaji 137 orang dalam setahun. Wah, banyak banget ya adik-adik. Kenapa sih mereka mau lakuin itu? Nah adik-adik, karena mereka ingin menghancurkan hal-hal yang membuat mereka jauh dari mengasihi dan menaati firman Tuhan. Nah, dari cerita di atas kita tahu ya adik-adik, bagaimana beragamnya orang menanggapi ketika mendengar pemberitaan Injil. Ada yang suka, ada pun yang tidak suka. Walaupun tidak suka, Injil tetap disebarkan. Kita tetap harus menjadi saksinya. Nah, apakah dari adik-adik ada yang punya pengalaman menjadi saksi Tuhan di lingkungan sekitar, khususnya buat orang-orang yang belum mengenal Yesus? Nah, Lose sendiri, waktu dulu Lose SMP, Lose sekolah di negeri. Nah, kalau di sekolah di negeri itu mayoritas teman-teman Lose itu agamanya non-Kristen ya adik-adik. Nah, gimana Lose bisa jadi saksi?
Mungkin Lose nggak menceritakan bagaimana Lose percaya kepada Kristus, tapi melalui keseharian Lose, bagaimana Lose menolong teman Lose, bagaimana Lose jujur dalam ujian, bagaimana Lose menghormati guru Lose di kelas. Nah, adik-adik, itu contoh tindakan yang Lose lakukan untuk bersaksi di lingkungan yang mungkin tidak memungkinkan untuk Lose bersaksi ya tentang Yesus. Seperti Paulus yang dipenjara dan ditangkap karena diduga menyebabkan kekacauan di Efesus tadi. Ternyata Paulus tetap memilih bersaksi loh tentang kebenaran akan Kristus. Bahkan Paulus menceritakan bagaimana Tuhan telah mengubah hidupnya dan menjelaskan mengapa ia mengabarkan kebenaran Kristus di depan pemimpin kota, pemimpin Yahudi, dan anggota Dewan Romawi pada saat itu. Tidak mudah loh adik-adik untuk bersaksi di depan para penguasa pada saat itu. Namun karena Paulus percaya akan kebenaran firman-Nya dan penyertaannya, sehingga Paulus yakin bahwa Tuhan akan memampukan Paulus untuk bersaksi. Kita tahu ya adik-adik bahwa orang menanggapi Injil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang suka maupun ada yang tidak suka. Nah, kita sebagai anaknya yang telah percaya sudah seharusnya mau belajar untuk taat dan setia akan firman-Nya. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, Lose mau tanya, apakah ada dari kalian yang tetap mengabarkan kabar baik atau melakukan hal-hal positif? Atau justru dari kalian malah mengabarkan hal-hal yang buruk dan melakukan hal yang tidak Tuhan sukai? Atau mungkin ada dari kalian yang mulai ragu akan kebaikan Tuhan atas hidup kalian, sehingga kalian juga mulai ragu bersaksi tentang Tuhan. Nah adik-adik, sebenarnya Tuhan mau pakai masa ini agar kita senantiasa percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau pakai masa ini agar kita mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita boleh dimampukan menjadi anak terang di keseharian kita. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar kita dimampukan untuk senantiasa mengabarkan tentang Tuhan Yesus dan bersaksi kepada orang yang belum percaya, supaya mereka melihat Kristus yang ada dalam kita lewat perkataan dan tingkah laku kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk senantiasa mengabarkan tentang Tuhan Yesus, baik melalui pikiran maupun perbuatan dalam keseharian kami. Mampukan kami bersaksi kepada orang yang belum percaya lewat perkataan dan tingkah laku kami, sehingga hanya kasih dan karunia-Mu saja yang tercermin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk aktivitas minggu ini, kalian tulis di kertas, sebutkan alasan mengapa kalian percaya kepada Yesus. Difoto beserta kalian dan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas Pratama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.